Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mulai diskusi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Dr. Anda Saraswati MPD dan Ibu Dahlia Renipa MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Public Speaking, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita dipertemukan kembali dalam pertemuan Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada Baginda Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai jenis public speaking, dialogika, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Noval Aufa dengan NPM 205060147. Kemudian ada Anissa Firdaus dengan NPM 205060130. Kemudian ada Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Next. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diskusi. Menarik pengertian diskusi menurut Muhammad Uzair Usman pada tahun 2005 dalam halaman 94, arti diskusi adalah suatu proses komunikasi yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagi informasi, pengambilan kesimpulan dan solusi atau pemecahan masalah. Kemudian sini ada unsur-unsur diskusi. Yang pertama unsur manusia. Pihak-pihak yang melaksanakan diskusi seperti moderator, penyaji, pembicara, notulen, dan peserta diskusi. Selanjutnya ada unsur materi, hal-hal yang berhubungan dengan topik diskusi serta tujuan yang ingin dicapai. Kemudian unsur yang ketiga yaitu unsur fasilitas. Semua hal yang membantu kegiatan diskusi seperti ruangan, meja, kursi, kertas, dan lain sebagainya. Next slide. Selanjutnya ada tujuan diskusi. Yang pertama untuk saling bertukar pikiran atau ide. Seperti yang kita ketahui bersama, diskusi biasanya sering terjadi untuk pertukaran pikiran atau ide. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir agar memiliki wawasan lebih luas. Keempat, menanamkan dan melatih sikap demokratis. Kemudian yang kelima, melatih sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, fungsi dan manfaat diskusi. Yang pertama, sebagai wadah untuk membantu pemecahan masalah bersama. Yang kedua, wadah untuk mengembangkan diri. Tiga, wadah melatih kemampuan berpikir dan berbicara. Yang keempat, membantu mewujudkan proses kreatif dan analitis peserta diskusi. Yang kelima, wadah pengembangan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis diskusi. Diskusi kelompok yaitu diskusi yang paling sederhana, biasanya hanya terdiri dari moderator, notulen, penyaji, penyanggah, dan peserta. Selanjutnya ada seminar. Seminar yaitu bentuk diskusi formal yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan, pandangan, atau langkah dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya ada panel, yaitu bentuk diskusi formal yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Yang selanjutnya ada conference, yaitu
rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya ada sarasehan, yaitu bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dan cara yang tidak resmi dan santai. Selanjutnya ada muktamar, yaitu pertemuan para wakil organisasi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya ada simposium, yaitu bentuk diskusi yang dilakukan untuk memberikan pengarahan singkat sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian ada lokakarya, yaitu bentuk diskusi yang diselenggarakan dan mempertemukan para ahli untuk membahas suatu permasalahan di bidang tertentu. Yang terakhir ada kongres, yaitu bentuk diskusi atau pertemuan para wakil organisasi, politik, sosial, profesi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai masalah. Selanjutnya ada Munas atau Musyawarah Nasional, merupakan pertemuan para wakil nasional untuk membahas suatu masalah yang berskala nasional. Terakhir ada training, yaitu bentuk diskusi yang fokus pada praktik dari suatu teori dengan panduan dari panelis. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran ataupun materi dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Biasanya terjadi dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Lalu ada prinsip tanya jawab. Yang pertama ada prinsip penyebaran atau distribution, di mana hal ini bertujuan agar banyak peserta didik yang berpartisipasi pada suatu kegiatan tanya jawab. Sebaiknya guru menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak dan kalau perlu secara merata. Lalu ada prinsip pemberian waktu berpikir atau pausing. Setelah mengajukan pertanyaan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sejenak, kemudian baru menunjuk atau mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu selanjutnya ada prinsip penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Untuk meningkatkan jawaban dapat digunakan teknik probing atau pelacak seperti klasifikasi, meminta penjawab memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Adapun langkah-langkah dari tanya jawab, yang pertama, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, menyimpulkan jawaban siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada hal-hal yang belum bisa dipahami. Lalu yang keempat, memberi pertanyaan atau kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada hal-hal yang sifatnya mengembangkan atau pengayaan. Dan yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan sifatnya pengembangan atau pengayaan. Dan yang terakhir, keenam, menyimpulkan materi jawaban yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kelebihan dari tanya jawab ini adalah yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Lalu dapat merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatnya. Lalu dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Lalu dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa, dapat mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang atau yang telah dipelajari, dan dapat dijadikan sebagai pendorong
dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut dalam rangka belajar kepada berbagai sumber belajar. Adapun kekurangan dari tanya jawab ini, yang pertama, siswa terkadang selalu merasa takut dan tegang. Lalu banyak waktu yang sering banyak terbuang, dan terkadang pembicaraan keluar dari topik pembahasan. Selanjutnya ada pula bentuk-bentuk pertanyaan dalam tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan ingatan atau knowledge. Kata-kata yang biasa digunakan biasanya seperti siapa, apa, di mana, kapan, definisi, ingat, kenal, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pertanyaan pemahaman. Kata-kata yang sering digunakan ialah deskripsikan, uraikan, bandingkan, sederhanakan, katakan dengan kata-katamu sendiri, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pertanyaan penerapan. Kata-kata yang biasa digunakan seperti terapkan, klasifikasikan, gunakan, pilihlah, manfaatkan, tulis suatu contoh, berapa banyak, yang mana, apakah, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada pertanyaan analisis. Kata-kata yang dapat digunakan seperti identifikasi, apa motif atau sebab-sebabnya, buat kesimpulan, tentukan kejadian, dukungan, analisis, mengapa, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada pertanyaan sintesis. Kata-kata yang digunakan seperti perkirakan, hasilkan, tuliskan, rencanakan, kembangkan, sintesiskan, konstruksikan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada pertanyaan evaluasi. Kata-kata yang dapat digunakan seperti apa argumentasinya, putuskan, evaluasikan, berikan pendapatmu, yang mana gambar yang paling baik, apakah Anda setuju, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan diadakan hanya 1 termin saja guna untuk mengefisiensikan waktu. Dipersilakan kepada para audiens untuk bertanya. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Saudari Ken Ayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rahmalul Makmun dengan NPM 205060140. Izin bertanya, mengapa diskusi berfungsi sebagai wadah pengembangan diri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Saudari Nur Hayati, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji mengenai jenis-jenis diskusi. Lalu apa yang menjadi pembeda dari konferensi dan kongres dari jenis-jenis diskusi? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ken Ayu akan dijawab oleh Saudari Sri Rahayu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya mengapa apa ya tadi? Pertanyaannya boleh ditulis ulang nggak, Ken? Biar bisa di semua.
Baik, pertanyaan dari Saudari Ken Ayu adalah mengapa diskusi berfungsi sebagai wadah pengembangan diri? Baik, menurut pendapat dari kelompok kami, saat berdiskusi kita akan mendapat tanggapan yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari masing-masing anggota diskusi. Nah, dari situlah kita menemukan berbagai ide dan gagasan baru yang dapat mengembangkan wawasan kita tentang suatu hal. Nah, sehingga dengan diskusi tersebut kita dapat mendapatkan pemahaman serta dapat menambah gagasan diri kita sendiri. Oleh karena itu, diskusi dapat disebut sebagai wadah pengembangan diri. Kepada Saudari Ken, apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Nurhayati akan dijawab oleh rekan Anissa. Kepada rekan Anissa, saya persilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhayati. Apa yang menjadi pembeda dari konferensi dan kongres? Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya, kongres yaitu forum bertemunya wakil-wakil yang berwenang dari suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan pedoman, kebijakan, program, kegiatan, dan ada kalanya membentuk susunan kepengurusan baru kelompok atau organisasi itu. Bagaimana, Nurhayati, sudah dipahami? Baik, pertanyaannya sudah dipahami. Baik, dari rekan audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan, diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Sedangkan tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa bertanya kepada guru. Terdapat 11 jenis diskusi yang diantaranya meliputi diskusi kelompok, seminar, diskusi panel, simposium, lokakarya, kongres, konferensi, sarasehan, muktamar, munas, dan training. Sedangkan bentuk-bentuk pertanyaan dalam tanya jawab meliputi pertanyaan ingatan knowledge, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, pertanyaan analisis, sintesis, dan evaluasi. Demikian akhir presentasi yang bisa kelompok 7 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.